wong sing paling istimewa. Fasaumul qalbi mongko iku utawi posone ati anil himamid daniyati saking pira-pira sejo tujuan-tujuan kang asor wal afkarid dunyawiyati lan pira-pira pikiran-pikiran donya wa kaffuhu lan nyegah ati amma saking barang siwallahi ta'ala saking sakliyane Gusti Allah bil kulliyati kelawan sekabehane. Fa idza tafakkara mongko nalikane pikir-pikir hadza shaimu sapa ikilah wong sing poso fima ing dalem barang siwallahi kang liyane Gusti Allah yahsulu mongko hasil al fitru apa buka muka min saumihi saking posone shaim wa huwa lan utawi saumu khawasil khawas rutbatul anbiya'i iku derajate pira-pira nabi wasiddiqin lan wong-wong sing siddiqin fa inna tahqiqa hadzal maqami mongko sak temene nyatakake ikilah derajat ikilah maqam al iqbalu iku madhep ilallahi marang Gusti Allah taala bil kulliyati kelawan sekabehane walin sirafu lan mengo an ghairihi saking liyane Gusti Allah. Perlu kami terangkan kembali bahwasanya kemarin kita masuk pada satu pembahasan terkait kualitas puasa orang yang menjalankan ibadah puasa. Kata muallif, kemungkinan nukil juga dari Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, orang puasa itu kualitasnya bisa terjadi menjadi 3 bagian. Nah ini kita introspeksi bersama-sama. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang istimewa, dan yang ketiga puasanya orang yang sangat-sangat istimewa. Adapun puasanya orang awam, puasanya wong-wong biasa niku, itu cuman sekedar menahan perutnya, menahan farjinya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi wasane wong awam niku pun mikir tok piye carane tahan saka subuh pol napa maghrib. Urusan dosa mungkin masih jalan. Poso-poso tapi ghibah lancar ya. Poso-poso tapi ngapusi ya lancar. Ini puasanya orang awam, sangat-sangat rentan kehilangan pahala puasa. Lalu yang kedua ada puasanya al-khawas, orang-orang istimewa, orang-orang khusus, yaitu puasanya orang-orang yang saleh. Puasanya orang saleh itu tidak hanya sekedar menahan lapar atau menahan haus atau menahan syahwat, tapi ditambahi lagi anggota tubuh mereka juga ikut berpuasa. Puasane pripun? Alias tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan dosa. Makanya beliau Syekh Utsman Al-Khabawi dalam nukilannya beliau mengatakan kalau kita mau sampai pada derajat puasanya orang khawas ini itu harus mudawamah, harus istiqamah dalam 5 hal. Yang pertama mata jangan jelalatan. Pas poso-poso tontonannya juga harus yang berpotensi ibadah, jangan berpotensi dosa. Yang kedua hifdzul lisan, jaga lisan. Ya, jangan sampai ngomong yang membuat pahala puasa kita hancur. Karena yang ketiga kaful udhun, tahan daripada mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Seperti apa? Orang melu ghibah tapi ngrungokno wong ghibah. Orang melu ngapusi tapi ngrungokno wong sing ngapusi dermimil. Nah itu potensi dosa terjadi, akhirnya puasanya pahalanya hilang. Dan yang keempat menahan semua anggota tubuh dari hal-hal yang tidak disenangi oleh syariat. Tangan, kaki, tangan jangan digunakan untuk ngamblengi wong, kaki jangan digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang berpotensi maksiat. Nah gitu. Selain daripada itu
menahan perut dari mengkonsumsi hal-hal yang syubhat. Kalau pembahasan hal-hal yang haram, makan barang yang haram kita jelas, itu tetap hukumnya dosa. Mengkonsumsi miras itu pasti dosa. Tapi dalam untuk mencapai puasanya orang-orang yang khawas, orang-orang yang saleh, itu bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram, tapi barang syubhat yang enggak jelas halal haramnya harus ditinggalkan. Ini namanya wirai, wara, ya. Contoh yang kemarin saya sampaikan, misal kita sedang berjalan, di tengah jalan menemukan 2 butir kurma yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Logikanya kalau kurma sudah jatuh di jalan itu mungkin saja yang mempunyai kurma ora minat mangan utawa ora jarak tiba, dan koyoke tidak mungkin bakal dicari lagi. Kurma mong loro tok tiba ning dalan mosok digoleki. Hah? Kira-kira sampean ngoten mboten? Mas Rizky bawa sangu kurma saka pondok ya. Tekan tengah dalan dengan ngene TS dawah tekan Masjid Agung lagi nyadar. Ngono kok mbok goleki apa mbok jarno? Dijarno, ya mau jenenge kurma. Makanya yang menemukannya juga minimal syubhat. Ulima ridhohu lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu contohnya memakan barang-barang yang syubhat. Itu juga berpotensi menghancurkan pahala. Bah, nemoke sak kerdus, bah. Kurma sak kerdus jek plastikan. Ya iku jenenge ngembat barange wong. Kurma sak kerdus nek sukari mawon regane lumayan 150.000. Ya pasti ada yang punya gitu loh. Yang enggak dipunyai orang itu loh yang saya bahas ya, itu syubhat. Nah, kata beliau, buat apa kita capek-capek puasa dari barang yang halal, tapi ketika berbuka puasa dengan barang yang haram. Dan itu seperti orang yang membangun istana dengan megah, dengan rapi, dengan bagus, tapi di sisi lain dia menghancurkan satu negeri. Menghancurkan satu negeri demi satu istana. Makanya kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tapi apa yang didapat? Mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa, melainkan hanya rasa dahaga dan hanya rasa lapar yang sangat. Niki wadah sangat banyak sekali. Atas kalau kita hanya sekedar melaksanakan kewajiban puasa Ramadan, maka cukup pakai kualitasnya puasanya orang-orang awam. Tapi yo mosok puluhan tahun poso nganut posone wong awam, apalagi santri, naik dong menjadi puasanya orang-orang yang soleh. Selain puasa dari makan, puasa dari minum, puasa dari syahwat, juga berpuasa semua anggota tubuh kita agar jangan jatuh di dalam kemaksiatan. Nah, hadis yang kita baca barusan, nah ini Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Tapi redaksinya agak lain. Yang kita baca redaksinya kam min shaimin. Di dalam riwayat Ibnu Majah rubba shaimin. Terus benar apa salah? Nah, ini berarti Syekh Utsman Al-Khawbawi menggunakan prinsip riwayatul hadisi bil makna. Beliau membaca hadis, meriwayatkan hadis kepada kita, tapi konteksnya sama persis dengan hadis yang asli. Kamin shaimin itu ya artinya sama dengan rubba shaimin. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi posone ora entuk ganjaran apa-apa. Entuk apa? Lapar dan dahaga saja. Lalu kemudian kalau pengen mendapatkan kualitas puasa orang yang saleh, yang al-khawas, syarat kelima, ketika buka puasa hati-hati, ojo angah-angah, Allah yastakthira minal
halali waqtal iftari. Ketika buka puasa sak macem-maceme pakanan ojo diemplok kabeh. Masih ya pakanane halal walaupun belinya pakai duit sendiri. Karena Kanjeng Nabi itu pernah dawuh hadisnya wa ma min wi'ain abghadu ilallahi min batrin mali'in minal halali. Ini sebuah hadis riwayat diceritakan Kanjeng Nabi pernah bersabda, tidak ada wadah yang mana Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci dengan wadah tersebut melebihi bencinya Allah terhadap perut yang diisi terus-menerus dengan barang yang halal. Wis ora amot ijek disesel ke. Ini Allah sangat murka. Sekarang pembahasannya, hadisnya hukumnya bagaimana? Hadisnya hukumnya palsu. Mau tuh, tapi ada penguatnya. Ada penguatnya. Hadisnya yang lain. Hadis yang lain saya lupa bunyinya, tapi Kanjeng Nabi itu pernah ngendikan yakfi ala bani Adam luqmatun au luqmataini yuqimu bihima sulbahu au kama qala. Nanti coba dicari redaksi hadisnya. Intinya gini, manusia itu sudah sepatutnya kalau makan itu sedikit saja, 1 suap 2 suap saja, yang mana dengan suapan tersebut dia gunakan untuk bisa membangkitkan tenaganya demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan, kalau tidak bisa gimana? Mosok sak puluk rong puluk sak piring bisa lagi, yo nggak masalah sepiring ya rak apa-apa. Tapi dengan syarat jangan sampai melebihi sepertiga daripada lambung. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi au kama qol. Lambung itu dibagi menjadi 3. Ada sepertiga ruang untuk makanan. Ini maksimalnya mangan loh ya, katakan Nabi. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Nah, makanya kalau buka puasa kewaregen itu berarti offset. Berarti offset. Tondo-tondo kewaregen pripun? Nek ambekan menggeh. Iki orang ngomong wong mengi loh ya. Biasanya sing pengalaman kewargen termasuk kula, masya Allah, astagfirullahaladzim ya. Itu nek menggeh berarti bagian untuk bernafas kurang. Kebak napa? Kebak pakanan. Makanya di napa istilahnya, diatur, kemudian dicermati, pokoknya ojo sampai kewaregen. Kalau di Imam Syafi'i, beliau pakai konsep berhenti makan sebelum kenyang. Berhenti makan sebelum kenyang. Orang sekarang berhenti makan nek wis blokean. Nek wis blokean ya itu wis menjadi masalah ya. Jadi kembali lagi pada hadis yang kita baca. Hadis ini palsu tapi ada penguatnya. Selesai membahas puasanya orang yang khawas, orang istimewa, mu'allif mendatangkan satu pembahasan puasanya orang yang di atas orang istimewa, orang yang sangat-sangat istimewa. Bahasa Arabnya khawasil khawas. Apa yang mereka lakukan selain mereka puasa secara syar'i, menahan makan, menahan minum, menahan nafsu, kemudian menahan anggota tubuh dari berlaku maksiat. Kalau khawasil khawas, atine melu poso, hatinya ikut berpuasa. Apa? Dia hatinya menahan diri untuk bernafsu pada pemikiran-pemikiran atau keinginan-keinginan duniawi. Wes ora kadek mikir barangnya wong liya, kancane masya Allah entuk THR, tuku sandangan, tuku pakanan, ngecat omah. Orang yang khawasil khawas, atine ora kemropok, biasa mawon. Karena pikirannya bukan
sandang pangan, pikirannya bagaimana hatinya itu full isinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melarang hatinya untuk berpikir pada selain Allah. Di dalam hatinya kalau dicari, itu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah pada makom yang seperti ini, sedetik dia memikirkan, sedetik hatinya terbesit zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dia sudah nggak berpuasa. Maksudnya apa? Ora ganjarane. Nah, ini jangan aneh sampean. Ini namanya puasa yang model sangat-sangat upgrade lah. Model yang sangat-sangat susah untuk terjangkau. Kualitasnya sangat-sangat A. Jadi standar mereka berpuasa itu tinggi. Ketika hatinya terbesit nama selain Allah, atau selain Kanjeng Nabi, ketika hatinya terbesit hal-hal yang sifat duniawi, mereka menganggap, ya Allah, saya gagal berpuasa hari ini. Saya gagal berpuasa hari ini. Tapi ingat, hadzal maqam laisa rutbatuna. Makom ini bukan kualitas atau derajat kita semua. Siapa yang memiliki hati yang seperti ini? Siapa yang memiliki puasa yang sekeren ini? Rutbatul anbiya'i wasiddiqin. Orang-orang yang levelnya para nabi dan para wali-wali yang siddiqiyin, yang sangat-sangat percaya betul penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bisa nggak kita sampai ke sana? Kalau melihat syarahnya atau melihat keterangannya, as-siddiqin, para wali bisa mencapai makom ini. Kalau kita ditakdir mbok menawa di masa yang akan mendatang menjadi salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, posone awake dhewe bisa seperti ini, Pak. Sengeri itu. Kita tidak menganggap puasa kita sah nek ning ati iki je ana TikTok, nek ati iki je ana Instagram, nek ati iki je ana rendang, wis ngono ra sah cara para wali. Lah carane pripun untuk mendapatkan makam yang setinggi itu? Kata beliau, al-iqbalu ila Allah taala bil kulliyah. Pertama, madhep 100% hatinya hanya untuk Allah. Wangel niki. Nggih, wangel. Mau kita nembe napa usolli fardhul maghribi ya, salah rokaatin lillahi ta'ala, lesane muni lillahi ta'ala. Ketika Allahu Akbar iki ngene ndek batin, Allah iki lawe apa sore iki bukane berkate eta mboten, takjile isine apa iki, kira-kira aku nek soft ngarep, kira-kira nek bar salam nututi kae ta ora, tekan kono gek entek. Iki Allahu Akbar kualitasnya wis berbeda. Nek ijek kaya ngeten iki mawon ya susah kita mendapatkan kualitas puasa yang khawas. Dan nek pengen khawas itu tadi syaratnya apa? Hatinya madhep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua al-insiraf an ghairihi. Hatinya dijaga, jangan sampai ngelirik selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah gitu? Susah. Tapi mungkin enggak? Masih mungkin untuk diraih. Muga-muga Gusti Allah ngicipi, memberikan kita rasa halawatul iman, nikmati keimanan, at-tadzawuq bil iman. Muga-muga ya, sehingga ibadah kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kalau tidak salah kemarin ada satu hadis yang kelewatan kita baca. Nggih, terus nggih. Waruya lan den riwayatake anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu apa sak temen Kanjeng Nabi qala, iku dawuh. Sinten Kanjeng Nabi? Innallaha ta'ala sak temen Gusti Allah taala khalaqa iku nyiptakake sinten Allah malakan. Malaikat. Malakan ing malaikat lahu iku tetep kedue malak arba'atu aujuhin utawi papat pira-pira rai min wajhi saking siji wajah ila wajhin marang wajah liya.
Main wajin iku saking siji wajah ila wajin marang wajah kang liya masiratu alfi sanatin utawi perjalanan jarak 1000 tahun. Fa biwajihi mongko kelawan wajahe malak yasjudu sujud sapa malak ila yaumil qiyamati tumeka marang dina kiamat. Yaqulu hale ngucap sapa malak fi sujudihi ing dalam sujude malak subhanaka duh maha suci panjenengan Gusti ma a'dhama jamalak buh gawok agunge apa ma jamalaka ing baguse panjenengan Gusti wa biwajhin lan kelawan sak wajah yang duru ningali sapa malak ila jahannam marang jahannam wa yaqulu lan ngucap sapa malak alwailu utawi cilaka mencit liman iku tetep kedue wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing wel ing napa jahannam ngapunten wa biwajhin lan kelawan sak wajah yang duru kang ningali apa wajah ilal jinani marang swarga wa yaqulu lan ngucap donga utawa ngucap mawon nggih ngucap sapa malak tuba bejo kemayangan liman kedue wong dakhala kang mlebu sapa man ha ing jinan wa biwajhin lan kelawan sak wajah yang duru ningali sapa malak ilal arsyir rahmani marang arasy Gusti Allah wa yaqulu lan donga sapa malak rabbi duh Gusti irham mugi melasi panjenengan wala tu'adzib lan ampun nyiksa panjenengan shaimi ramadhana ing pira-pira wong kang poso wulan Ramadan min ummati Muhammadin saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan Kanjeng Nabi katanya pernah bersabda, isi sabdanya begini, Allah itu menciptakan satu malaikat yang bentuknya tidak sama dengan malaikat yang lain. Malaikat ini punya 4 muka. Mukanya piro? 4. Wah, munafik bolak-balik itu berarti orang itu muka 2 itu ya. Ini malaikat katanya dideskripsikan di dalam hadis wajahnya punya 4 dan bisa ngomong semua. Antara satu wajah menuju ke wajah yang lain itu butuh perjalanan normal manusia 1000 tahun. Berarti malaikat ini sangat besar. Nah, setiap dari wajah itu punya menghadap ke arah yang berbeda-beda dan bicaranya juga berbeda. Nah, wis iki aja dipikir nggih. Iku raine sapa iku? Oh, berarti siji raine Kamil, misale. Siji raine Ajami, gak ngono. Pokoke gambarane ngoten nggih. Mosok malaikat wajahnya Kamil karo Ajami. Patun iki engko ditane. Nah, 4 wajah ini menghadap ke 4 tempat yang berbeda dan doanya atau ngomongnya berbeda. Wajah yang pertama dari malaikat ini dia sujud terus sampai hari kiamat. Lalu kemudian di dalam sujudnya dia bertasbih, membaca tasbih. Subhanaka ma'a'zama jamalak. Maha agung engkau ya Allah, betapa indah engkau ya Allah, Masya Allah. Lalu kemudian wajah yang lain memandang ke arah neraka. Lalu kemudian setiap dia melihat neraka, al-wailu liman dakhalaha, sungguh celaka bagi orang-orang yang masuk neraka jahanam. Wajah yang ketiga dia melihat surga, ya, melihat surga. Lalu kemudian setiap dia melihat surga dia mengatakan, "Tuba liman dakhalaha." Betapa beruntungnya orang yang bisa masuk surga. Dan yang keempat, wajah yang keempat dia melihat kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali kita sampaikan, arasy itu bagian makhluk Allah. Arasy itu adalah makhluknya Allah yang paling terbesar di seluruh tata surya kehidupan kita ini, ya. Di seluruh kehidupan dunia ini arasy itu yang paling besar. Nah, bumi di mana? Bumi ini bagiannya arasy, maka kita termasuk arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, tapi bagian yang sangat kecil, ya. Jadi yang lain lebih besar.
Kembali lagi kepada hadis. Wajah ini ketika melihat arasy-Nya Allah, dia berdoa, ya Allah, aku mohon Engkau sayangi dan jangan Engkau siksa orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti wong mokel ora didongakno cara hadis niki. Tapi kemudian hadisnya bagaimana hukumnya? Nah, ini yang menjadi masalah. Hadis yang kita baca barusan, para ulama mengatakan hadisnya hadis palsu, maudhu. Sisi palsunya di mana? Lirakakati lafzihi, dari redaksinya sangat tidak mungkin itu keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti wong sing mokel enak iki, aman niki. Jare sapa? Mokel di tengah-tengah bulan suci Ramadan bahaya. Dia merusak rukun Islamnya. Wong nek ngerusak rukun Islamnya, apa yang akan terjadi? Wallahu a'lam. Nanti Allah yang membalas keburukannya. Bahaya sekali. Pokoknya wong ninggal puasa Ramadan itu sangat-sangat berbahaya. I'lam, lanjut ya, i'lam loncat lagi. I'lam ngerti sapa sira, annas-shauma ing sak temene poso ibadatun iku ngibadah. La yaqa'u ora tumiba 'alaiha ing atase ibadah. Hawasul ibadi. Apa pira-pira panca indra. Indra. Apa pira-pira panca indrane pira-pira kawula. Fala ya'lamu mongko ora weruh hu ing saum illallahu kejaba Gusti Allah taala wasaimu lan sing poso. Fasara mangko dadi as-saumu apa poso ibadatan iku dadi ibadah spesial bainar rabbi ing dalem antarane Gusti Allah wal abdi lan kawula. Walamma kana lan nalikane ana hadza apa ikilah poso ibadatan iku ibadah wa ta'atan lan ta'at la ya'rifu kang ora weruh ha ing ibadah illallahu kejaba Allah adhafa mongko nyandingi ake sinten Allah ha ing ibadah ila nafsihi marang Gusti Allah dhewe. Faqala mongko dawuh sinten Gusti Allah as-saumu utawi poso li iku kedue ingsun pa'analan utawi ingsun Allah ajzi iku bales sapa ingsun bihi kelawan saum. Waqila lan den ngendikaake apa dawuh adhafa nyandekake sinten Allahu ing saum ila nafsihi marang awak dhewe ni Gusti Allah li anna sauma krana sak temene poso ibadatun iku ibadah layak kau ora tumiba li ahadin layak kau ora tumiba apa poso li ahadin kedua siji wong fiha iku tetep ing dalem ibadah syirkatun utawi nyekutake ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala li anna minal ibadi karena sak temene iku setengah saking pira-pira kawula man sapa wong ya'budu kang nyembah sapa man as-sanama ing reca berhala wayas judulan sujud sapa man lahu kedue sanam wa yusalli lan salat donga sapa man li syamsi marang srengenge wal qamari lan rembulan wa yatasaddaqu lan sedekah sapa man li ajli sanami krana arahe reca wa hum lan utawi man al kufaru iku pira-pira wong kafir. Walaisa lan ora ana minal ibadi iku setengah saking kawula ahadun sapa wong yasumu kang poso sapa ahad lisonami kedue napa brahala aulis syamsi utawa srengenge aulil qamari aulin nahari utawa krana rina bal balik yasumu poso sapa abid lillahi ta'ala krana Gusti Allah khalisan hale ikhlas murni. Falamma kana mangko nalikane ana hadza apa iki poso
ibadatan iku dadi ibadah la yata'abbadu kang ora bisa mengalap ibadah biha sapa wong biha kelawan ibadah li ghairillah karena liyane Gusti Allah wa hiya lan utawi ibadah ibadatun iku ibadah khalisatun kang murni ikhlas tulus lillahi karena Allah adhofa mongko jawabe falam makana adhofa mongko nyandingake sinten Allah hu ing saum ila nafsihi marang awak dhewe Gusti Allah. Faqala mongko dawuh Gusti Allah as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kita terangkan dulu. Syekh Utsman Al-Khabawi mengatakan kita harus tahu secara seksama bahwasanya puasa itu satu-satunya instrumen ibadah yang mana tidak bisa diterka atau diindra oleh orang lain. Yang bisa mengetahui Anda puasa atau tidak cuman Allah dengan Anda sendiri. Paham ya? Khusus ibadah puasa itu satu-satunya instrumen ibadah yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Sing ngerti sapa? Hanya Anda dan Allah sendiri. Beda nek salat, ya. Nek salat ketara wonten rukuke ana sujude, meneh nek salat jahar, salat sing suarane banter. Kemudian bayar zakat, bayar zakat juga kelihatan instrumennya bentuknya iso dingeti. Terus apa lagi? Haji, ya, haji ketok nganggo kain ihram, ya. Itu sudah jelas bisa dirasakan alias bisa dilihat oleh orang lain. Nek poso mboten saged. Di antara kita tidak ada yang tahu apakah kita ini saling sama-sama berpuasa semua, tah ono sing mokel tapi orang ngomong. Itu khusus ibadah antara kita dengan Allah. Maka kata beliau, puasa ini adalah ibadah private, ibadah khusus antara hamba kepada Tuhannya. Ketika puasa ini menjadi ibadah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah aneh Allah berfirman as-saumu li, puasa itu ya kanggo aku, ora ana kanggo liyane aku. As-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku dan akulah yang akan membalas sendiri orang yang mau berpuasa. Saking intimnya hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, kenapa Allah mengatakan wah lagi mana mati lampu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nyambung. Masya Allah, Masya Allah. Anginnya suka rahdi ya. Anginnya suka arah dia anginnya. Arahnya kan dia. Ya, masih ngadani sih. Kalau cah siji kan ngadani, tapi yang jatuh. Itu esok. Oh iya kan? Diadani. Dari arah kulon, adani setelah. Adan nggak kono. Tambah sah. Empat arah. Wangi pala. Adani sih. Selamat insyaallah, selamat. Najaba. Gini. Ana fala ada mana? Ya ada di situ. Di sini.
Uzun. Mbak Una dhewe. Mbak Una dhewean. Bocor. Cek. Selamat insyaallah. Sono sing ngandani. Kaloro. Kale. Ben diadani cepat. Kita lanjutkan. Jadi pendapat yang kedua mengatakan kenapa puasa itu begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan as-shaumu li, puasa itu milik saya. Puasa itu milik saya. Karena di sini disebutkan puasa itu satu-satunya instrumen ibadah yang tidak mungkin dipersembahkan kepada Tuhan selain Allah. Abudan. Ketika ada orang misalnya menyembah kepada selain Allah, itu banyak. Wonten sing nyembah napa jenenge berhala, wonten yang menyembah patung gitu. Kita mungkin menyembah kepada Allah, tapi orang lain mungkin ada yang menyembah selain Allah. Itu yang pertama. Bahkan ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Terus ada juga misalnya orang menyembelih ingkung, ya, paham ingkung ya? Nek zaman riyen ceritane persembahan untuk dewa hujan. Gitu. Udane mau sak masik nih. Selamat insyaallah. Persembahan untuk dewa langit dewa nopo ngoten. Kan ada. Kita juga sama. Di dalam Islam kita nyembelih udhiyah. Entah nyembelih korban, entah nyembelih akikah, entah nyembelih hadyu dam. Atau kalau di dalam haji ya, itu ketika seorang muhrim, orang yang berihram melakukan pelanggaran, itu nyembelih dam. Di agama lain juga ada, bahkan yang disembelih boten ingkung tok, kadang anjing, kadang manusia. Dulu katanya daerah Wonosobo itu orang-orang yang seperti itu menyembelih manusia untuk mendatangkan hujan. Maka instrumen ibadah-ibadah yang lain, nyembah, kemudian sholat, itu mungkin bisa ditemukan di agama lain yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ora ana ceritane wong lakoni poso. Ki poso kenapa? Krana patung sapi kuwi. Gak ana. Ora ana wong sing poso, "Kowe kenapa poso?" Aku poso ikhlas krana kerasakti. Nggak ada. Yang ada aku puasa hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ngendikan as-shaumu li, puasa itu milik saya, bukan milik Tuhan yang dituhankan oleh orang-orang. Liyane ku ora pangeran, sing pangeran ku aku. Nyatane satu-satunya ibadah di dunia ini berpuasa itu kembalinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nilainya ibadah. Nah niku kadang wonten tiang-tiang kafir iku poso. Lah apa posone? Diet. Oh, itu berarti karena diet, ora karena Allah. Berarti puasane ibadah mboten? Mboten. Faqauluhu, mongko utawi dawuh Gusti Allah, wa ana ajzi bihi. Yakni tegese aku no ana sinten ingsun Allah. Lahu kedua shaim an saumihi saking posone shaim ala karamir rububiyyati ing atase mulyane sifat kepangeranane Allah, la ala istihqaqil ubudiyyati ora ing atase ngehaine sifat kamawulane kawula. Faqala lan usdawuh Abul Hasan sapa al Imam Abul Hasan, makna qaulihi utawi makna dawe Gusti Allah rupane dawuh wa ana ajzi bihi kullu ta'atin iku utawi sekabehane taat thawabuha iku utawi kullu ta'atin utawi sekabehane taat thawabuha iku utawi ganjarane kullu ta'ah al jannatu iku swarga. Tapi wasaumu lan utawi poso jazaohu iku utawi ganjarane poso liqai iku ketemu ingsun
anzuru ningali sapa ingsun ilahi marang shaim, wa yanzuru lan ningali sapa shaim ilayya marang ingsun, wa yukallimu lan ngejak ngomong sapa shaim ni ingsun, wa ukallimu lan ngejak ngomong sapa ingsun hu ing shaim bila rasulin kelawan tanpa perantara utusan, wala turjumanin lan ora tanpa juru bicara. Intaha wasbar ma apa barang qala kang wis ngendikan hu ing ma fi sindikan sapa Abdul Hasan hu ing ma fi mukhtasari raudhati. Fahfal mongko ngapalno sapa sira hu ing qaul wansah lan nasihatono sapa sira annasa ing manusa, wala takun lan aja ana sapa sira minal mutasyabbiina iku setengah saking pira-pira wong sing samar, ora cetha. Pun pembahasan tadi terkait Allah berfirman as-saumuli, puasa itu milik saya, ya kan? Itu sudah selesai. Dimaknai dengan dua. Yang pertama as-saumuli, puasa itu milikku, alasannya karena ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang hanya bisa diketahui oleh Allah dan pelakunya, ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang bisa dilihat oleh hamba Allah yang lain. Alasan yang kedua as-saumuli, kata Allah puasa itu milik saya karena puasa itulah satu-satunya instrumen perilaku ibadah yang hanya bisa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun tidak pernah mosoni pangerane, kok ora pernah. Ya. Aku poso kanggo Tuhan, ngapunten Tuhan Yesus misalnya. Tidak ada. Aku poso karena sinten Kerasakti. Tidak ada. Aku poso karena Tipatkai, ya, siluman babi. Tidak ada. Yang ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana lillahi taala. Selesai. Itu bagian hadis yang pertama. Bagian hadis yang kedua, wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan akulah Allah yang akan membalas atau memberi pahala sendiri kepada orang-orang yang berpuasa. Maknanya bagaimana? Di pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khubawi ada dua. Yang pertama, bahwasanya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu karena karamir rububiyah, karena kemuliaan atau dermawannya Allah sebagai Tuhan, ya. Jadi kalau ada kita di antara kita yang berpuasa kok delalah posone entuk ganjaran, itu bukan karena ibadah yang kita lakukan, tapi karena dermawannya Allah kepada kita. Allah saakira yes, saake tak wei ganjaran. Makanya kita jangan pernah pede. Aku poso 15 dino 14 ya. Aku poso 14 dino, turah-turah lah ganjaranku. Loh, sejak kapan Anda bisa ngatur Tuhan? Yang ngasih ganjaran siapa? Allah. Berarti kalau Allah memberi ganjaran itu murni anugerahnya, bukan karena kamu puasa. Kamu puasa gak puasa, itu kewajibanmu, kamu harus tahu kewajiban. Dene Allah ngei opah itu karena Allah yang maha dermawan kepada kita. Kita ini kan hambanya, ya, kita ini hambanya Allah, miliknya Allah. Dikongkon yo kudune gelem, wong awak dhewe niku barang kok. Awak dhewe niku wayang kok, dalange sinten? Allah. Sejak kapan wayang bisa nuntut dalang? Bahaya. Wayang ketika bisa miso-miso ring dalange bahaya ta mboten? Bahaya. Ya kita juga sama. Kita ini puasa kok dapat pahala? Sadar, itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama ya. Makna yang kedua, wa ana ajzi bihi. Makna akulah yang akan memberi pahalanya sendiri. Itu maknanya luas. Jadi kita harus tahu semua bentuk taat ibadah yang kita lakukan dalam standar operasionalnya Allah, pahalanya masuk surga. Kita sholat surga, kita zakat surga, kita haji al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah surga. Khusus puasa
Khusus puasa maknanya ana ajzi bihi bukan surga tok, tapi liqai anzuru ilaihi wa yanzuru ilayya. Orang yang berpuasa bukan hanya masuk surga tapi mendapatkan kelebihan. Neng swarga ketemu karo sing duwe swarga. Kita semuanya pengen masuk ke surga. Tapi buat apa kita masuk surga kalau tidak ketemu sama pemiliknya? Pemiliknya surga sinten? Allah. Nah itulah ganjaran yang diberikan kepada kita. Ketika kita mau berpuasa, selain kita masuk surga, juga ada tambahan apa tadi? Ketemu sama pemilik surga. Allah memandang kita, kita dipandang oleh Allah. Dan kita bisa melihat Allah. Allah berbicara kepada kita nanti di hari di surga, amin ya rabbal alamin. Dan kita berbicara kepada Allah bila rasulin, tidak perlu ada lantaran karena hidupnya sudah di jannah, di surga. Sementara di dunia ini kan kita belum bisa ketemu Allah, belum bisa ngobrol sama Allah, juga belum bisa karena ada keterbatasan dimensi. Kita masih hidup di dunia, tapi kalau di akhirat kok jenengan poso Ramadan dipenke ditaati, insya Allah ketemu sama pemilik surga, ngobrol sama beliau, terus bincang-bincang, terus kemudian saling tatapan tanpa ada perantara atau juru bicara. Maka kata beliau, cermati, hafalkan dawuh ini, kemudian sampaikanlah kepada orang banyak, dan janganlah kamu merasa ragu dengan ibadah puasa. Tsumma qala wa yajuzu lis-shaimi wallahu a'lam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.